Yes. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah ketemu sore hari ini dengan sehat walafiat. Masih sudah sehat. Nah, ini upload nggak boleh ya teman-teman ya. Minta rekamannya. No, boleh ya. Ngapunten. Gitu. Karena private rekaman itu hanya bisa diakses oleh member premium. Oh, saya buka terlebih dahulu Zoominar MDC Forum episode 40 spesial membahas resesi ini baru kali ini nih kita membahas resesi. Mudah-mudahan tercerahkan buka ilmunya, membaik omsetnya luar biasa, masih ada 2 hari, 1,5 hari untuk kejar omset. Izin saya doa boleh diaminkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, rekan kerja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan menguntungkan orang lain, jadikanlah kami orang soleh dan menyenangkan orang lain, jadikanlah kami orang kaya dan membahayakan orang lain, serta jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang dengan ketakwanya setara dan dapat Rasul dan mudahlah dan lancarlah Zoominar MDC Forum episode ke-40 hari ini lancar sampai dengan selesai. Al-Fatihah. Amin. Oke. Dari mana aja 320 peserta? Dan ngeri. Ini fotonya Pak Cep nih paling gede nih, paling mencolok nih. Udah cocok ini Pak Cep, nyalon. Di Bupati itu Pak Cep. Blitar hadir, Bani nih luar biasa nih semangatnya. Wow. Selalu duluan joinnya sebelum Juminar Aka itu Buani udah join. Pak Cep juga sama, energinya luar biasa ya. Buani, Pak Cep nih saya perlu sama Pak Cep, walaupun Pak Cep ternyata kemarin juga sedikit meriang gitu. Kita Pak Cep, ternyata kita bisa barengan Pak Cep. Kondisinya kurang sehat ya, tahu ya Pak Cep nggak terlalu memikirkan, terlalu ngejar omset kayaknya deh kita terlalu ngejar omset gitu ya Pak Cep, jadi naik tumbang dikit-dikit lah. Ya tak aman. Alhamdulillah belajar Pak Cep. Alhamdulillah saya juga sudah membaik ya. Membaik, insya Allah nanti segera saya olah datanya Pak Cep buat softwarenya gampang apotek itu ya, supaya Pak Cep bisa pakai. Ngapunten, akhir bulan belum bisa saya berikan softwarenya beserta datanya karena itu kemarin ada kendala itu ya Pak Cep yang ngapunten. Insya Allah saya eksekusi segera. Saya pakai saya pakai aplikasi gampang apotekku dulu. Itu. Oke, dari mana aja nih yang lainnya nih? Kayaknya banyak peserta baru ya. Ada Bu Alika, saya belum kenal. Siapa aja? Terus Bu Angga, saya belum kenal. Mbak Anissa ini, Mbak Anissa member jasa keuangan. Lalu ada eh, Apotek Trinanda. Oke, siap. Lalu Bu Eha, ada hadir. Bu Rizky, keren. Baru join member jasa keuangan bulan November ya. Sutriani. Sehat-sehat Bu Sutriani, lalu ada Bu Sunati ini member jasa keuangan semuanya ini. Mbak Fenty ini juga member jasa keuangan juga. Masya Allah. Bu Azari, lalu ada Bu Desinta ini juga member jasa keuangan baru November jalan. Tuh Mbak Dewi Rinovi, sore Mbak Dewi, lalu Bu Fancy dari Bali, keren Bali, Malang, ya apoteknya cabangnya jauh banget. Lalu Buani, lalu Umi Huda, sore Umi. Ini Mas Allah. Entah terakhir kapan ini saya melihat ada namanya Umi Huda Apotek Ramji ini jadi partisipan. Kayaknya udah lama banget ya Umi. Tak join MDC Forum. Lalu ada iPhone. Oke, iPhone. Apa ya? Ini teman-teman kalau diganti namanya ya teman-teman ya, supaya Mas itu bisa sapa. Lalu ada Mbak Irma. Lalu Bu Jesi ini suaminya sedang ikut sekolah jenderal, mudah-mudahan kuat sampai esok hari. Lalu ada Jumaidil Khairat, ada Mas Aidil. Mas Aidil tadi ngisi link Mas Aidil. Kalau nggak ngisi link nggak dapat link, nggak dapat. Kalau nggak ngisi Google Form nggak dapat link juga. Tentunya teman-teman terlalu merepotkan pakai atau alur saya yang untuk memberikan akses link Zoom tuh lumayan.
lumayan repot ngisi link ya kowe maju ngrepot itu. Tapi ngapunten teman-teman karena itu saya nyeting memang memang pakai sistem jadi monggo dibantu gitu. Kalau enggak nanti linknya nanti banyak di grup. Mana linknya karena tidak terkirim dengan baik. Lalu ada Teh Neng. Masya Allah, ini keren nih Teh Neng baru join SMK juga bulan lalu. Terus ada Bu Puji Lestari, Mbak Putri, ini Putri mana ini ya? Mbak Putri, dari apotek mana Mbak Putri? Ini baru harus kenalan ya. Lalu ada Pak Adit, Pak Adit join lagi MDC Forum, waktunya longgar kembali. Entah udah berapa bulan nih Pak Adit vakum MDC Forum nih. Lalu ada Bu Mei, lalu ada Bu Sri Susilowati, ini Sri Jaya Farma bukan? Apotek Tuban ya, di Tuban ya. Lalu ada Step, oh ini Dokter Stefan ya kayaknya ya. Ya kalau kalau dia komen tetap. Ya betul Mas Idus. Ada Bu Titin, Bu Widianti, terus Bu Yeni, Jum 29 Mas. Tahu. Sama betul, Wis. Bu Sri ini juga member baru saya keuangan. Ini saya senang nih kalau member-member baru jasa keuangan nih ikut MDC Forum biar nggak salah mikir. Betul Mas. Wih, siap dokter. Dokter Stefan ini juga ini member jasa keuangan. Sudah setengah tahun nih Masya Allah. Berkah semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih luar biasa. Keren, 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 keren. Baru jam 3 lewat 41 partisipan yang hadir udah 45. Biasanya cuma 15. Kayaknya teman-teman penasaran tentang resesi apa dampaknya ke apotek gitu. Apa dampaknya ya? Apa dampaknya? Berdampak nggak sih ya? Resesi kan orang sakit kan pasti butuh obat, butuh suplemen, butuh vitamin. Kalau orang bepergian masuk angin ya pasti carinya apotek gitu tau. Berdampak nggak sih sebenarnya gitu? Saya nggak ngering tapi kalau bahasnya resesi ini nggak paham, benar-benar nggak paham nanti ya sama Mas Fahmi kan dijelaskan Haji Haji dampaknya resesi ke apotek tuh karena apotek termasuk UMKM ya tapi dari berapa minggu ya Bapak Presiden kita Bapak Presiden baru kita Pak Prabowo menjabat sekitar 2 minggu saya lihat-lihat beritanya itu sepertinya bagus beberapa itu memang memberikan stimulus ya buat perekonomian terutama kalangan menengah ke bawah supaya perputaran uangnya lebih cepat nggak menahan uangnya terlalu lama karena yang dikhawatirkan ketika perpindahan kepemimpinan itu pasti masyarakat banyak yang nahan uang karena nunggu keputusannya yang fix atau yang menguntungkan masyarakat gitu. Tapi yang masih ketar-ketir juga pajak ya. Pajak itu saya tahu ya kemarin ada info yang bilang, nah pajak kita nanti jadi 12% apa enggak, tapi harusnya jadi ya. Dia masa enggak jadi gitu. Pasti dinas pajaknya tidak mau kalau enggak naik. Karena pasti utang masyarakat tambah banyak teman-teman. Itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mas Fahmi sudah memunculkan kameranya. Mari kita sambut pemateri sesi yang pertama, membahas resesi ya. Nanti di sesi kedua itu ada gestar, yaitu Mbak Nui dari Kota Samarinda. Beliau akan sharing pengalamannya tentang gimana sih buka apoteknya, gimana kelola apoteknya, gimana memimpin apoteknya yang dulu teknis banget ikut di pelayanan, sekarang hanya di back office saja, melihat mantau dari laporan keuangan, dari report dari yang karyawan gitu. Oke, masuk ke tema yang utama, resesi yuk. Kita sambut pemateri yang pertama, Mas Fahmi. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran Mas Idus?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mas Fahmi, ngapunten nggak bisa teriak-teriak. Suaranya masih tertahan. Lagi hujan nih di sini nih. Ya, Takutnya ya, nggak ya. kedengaran ya. Oke. Oke, aman aman Mas Fahmi. Ya, makasih Mas Idus. Teman-teman, bagaimana kabarnya di akhir bulan Oktober ini? Ya, semoga apa ya targetnya tercapai semua ya sebelum kita mulai ini. Biar semangatnya tuh membara gitu ya. Jadi kita bulan depan tuh siap untuk lebih ngegas lagi gitu ya. Nah, sesuai materi yang udah di share sama Mas Idus gitu ya, hari ini kita belajar sesuatu yang baru gitu ya. Saya sebenarnya nih bahasa ini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya. Suka nggak suka saya jelasin ini. Kenapa? Karena resesi ini, berita resesi ini, image-nya tuh negatif gitu ya. Kita tuh jadi apa ya? Jadi takut, jadi gitu. Pokoknya negatif banget gitu ya. Tapi di satu sisi itu kita harus update gitu. Kita harus update gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita bahas gimana caranya kita tuh uh, bersiap-siap, gitu. Bersiap-siap agar kita tuh pas resesi itu kita tuh nggak kaget gitu. Dan setelah uh, resesi itu loncat lagi Gus, caranya. Nanti kita share lah tipsnya gimana gitu ya. Kita memanfaatkan uh, masa resesi ini gitu ya. Ya gimana caranya kita putar biar kita tuh siap meloncat lagi setelah resesi itu kita lewati gitu. Oke, izinkan saya nge-share screen ya. Di satu sisi gitu ya, resesi ini masih gonjang-ganjing gitu ya, karena saya yakin pemerintah itu pasti apa ya melakukan perubahan-perubahan ya, memberikan kebijakan-kebijakan baru. Kita sudah lihat ya, Pak Prabowo itu sudah berusaha menghapus apa uh, menghapus hutang pajak ya yang tergantung yang nyangkut-nyangkut pada pengusaha-pengusaha UMKM gitu ya, petani ya, nelayan. Biar apa? Biar mereka tuh bisnisnya bisa jalan lagi gitu ya, bisa melakukan pinjaman lagi gitu. Jadi resesi ini kenapa sih kok digaung-gaungkan gitu ya? Bapak Ibu pasti sudah tahu gitu ya. Di Amerika sendiri juga sudah terjadi ya resesi, tapi mereka bisa istilahnya bisa mengatasi dengan baik gitu, karena mereka juga apa namanya sudah menaikkan suku bunga gitu ya, menaikkan suku bunga mereka, jadi di sana itu resesinya tuh nggak terlalu istilahnya kalau mendaratnya pesawat tuh nggak jeglek gitu ya, nggak kuat gitu, jadi masih lembut gitu ya, mendaratnya tuh nggak jatuh-jatuh banget gitu. Nah, Indonesia gimana gitu ya? Indonesia gimana? Kita lihat dampaknya ya. Kita resesi itu sebenarnya banyak banyak apa namanya banyak faktornya ya, banyak eh, nilai-nilai yang nilai-nilai ekonomi yang harus kita indikator-indikator ekonomi yang harus dilihat gitu. Salah satunya ya perputaran ekonomi gitu ya, yang Indonesia tuh biasanya 6%, 7% ya. Pengennya sih 7% gitu, tapi pas misalkan eh, COVID gitu ya, pas COVID siapa nih yang apoteknya alumni COVID gitu ya, yang alumni COVID yang uh, sebelum COVID itu, pas COVID itu lagi ribet-ribetnya gitu ya. Setelah COVID, alhamdulillah saya dengar banyak banget yang apa namanya sekarang itu apoteknya tambah maju gitu. Nah, mungkin kita efek resesi ini juga diperkirakan efek dari sana juga, dari COVID yang belum selesai gitu ya. Jadi kita tuh harus sewajarnya gitu ya, memiliki persiapan gitu. Kita nggak tahu karena semua bergantung pada kebijakan pemerintah. Kita doakan pemerintahan yang baru ini bisa membawa Indonesia itu uh, menuju Indonesia emas ya, gitu, Indonesia emas. Namun sayangnya ya, Indonesia emas itu kan uh, dijalankan tahun apa Indonesia emas 2045 berarti ya. Berarti yang nanti aktif di situ adalah Gen Z nih ya.
Gen Z yang sekarang nih ya, Indonesia kita lihat, wah ini Indonesia sekarang kok kelas yang Gen Z-nya nih malah suka pinjol gitu ya. Padahal pinjol ini dipakainya bukan untuk yang bisnis gitu ya, bukan untuk yang produktif, malah untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Itu bahaya sekali gitu ya. Data yang terbaru gitu ya, popul- eh, tambah lagi yang kelas menengah itu makin berkurang. Nah, jadi yang bisnisnya yang bisnis ini apa namanya kita bisnis ini apotik gitu ya, mungkin ada pelanggan-pelanggan kita nih yang populasinya ini kelas-kelas menengah ini. Dan ternyata populasi warga-warga kelas menengah ini berkurang gitu ya. Berkurang dari berkurang 9,48 juta ya. Itu menjadi hanya 47,80 juta dari 2019 sampai 2024. Gitu. Itu yang apa ya menjadi satu satu eh, apa namanya perhatian lebih, tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda resesi akan terjadi gitu. Karena kok kelas menengah ini turun sampai ke bawah gitu ya. Nah, terus dampaknya untuk kita apa gitu? Dampaknya untuk bisnis itu apa gitu ya? Yang pertama kenaikan harga pokok penjualan gitu. Kalau misalkan kita itu obat gitu ya, obat jadi kalau misalkan harga-harga pada naik gitu ya, akan berpengaruh suatu saat mungkin ya, mungkin akan beresiko untuk naik harga pokok penjualan obatnya. Harga obatnya itu naik gitu. Yang kedua, resiko operasi bisnis terancam terhambat. Kenapa? Karena pada saat resesi ini ya daya beli orang itu akan menurun. Karena orang itu akan fokus untuk eh, yang penting hidup dulu gitu. Yang penting bisa makan dulu gitu ya. Nah, itu yang kita takutkan ketika masa-masa resesi. Nah, ya kita bisa lihat ya kebetulan kita pada saat COVID adalah salah satu bisnis yang sangat sangat dibutuhkan ketika orang-orang takut dengan virus COVID ya, ya solusinya nyarinya ke kita cari yang murah-murah gitu ya. Eh, nah pada saat resesi seperti ini, apakah kita bisa bertahan gitu ya? Apakah orang itu jadi gini, orang itu kan akan berhati-hati sekali untuk mengeluarkan uangnya ya ketika resesi ini terjadi gitu. Nah, jadi kita gimana sih biar mereka tuh tetap bisa belanja, pasien itu juga sembuh, sehat, dan juga apa namanya kita tuh juga dari bisnis tuh menguntungkan gitu ya. Jadi kita harus fokusnya kemana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus ngapain nih gitu. Itu kita bahas nanti. Lalu ada resiko pengurangan karyawan ya. Tadi kita udah kasih lihat ada PHK yang di PT Sritex ya, PT apa tekstil terbesar gitu ya di Indonesia, itu bangkrut gitu ya. Kok bisa gitu ya? Karena mungkin di sektor sana itu mungkin memang penjualannya mungkin uh, menurun sekali gitu ya. Itu kita jadi apa namanya? Itu menjadi tanda-tanda untuk kita. Gitu ya. Terus kenaikan PPN ya ini kita masih belum tahu ya, belum tahu ke depannya gimana. Jadi kita harus tahu nih dengan sekarang harga yang naik itu gimana gitu ya dampaknya ke pelanggan. Nah, terus gimana harus kita sikapi. Terus daya beli menurun. Nah, ini yang paling paling apa namanya ya menjadi momok yang eh, ada di pikiran pebisnis-pebisnis UMKM gitu ya. Gimana sih kita menyikapinya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana ya ini kita saya kayak ngajar gitu ya 2 SKS gitu ya bisnis. Jadi target kita ya omset gitu ya. Omset itu sebenarnya ini reminding aja gitu ya, reminding gimana sebenarnya omset itu bisa datang gitu ya. Jadi dari prospek ya, terus prospek itu berapa persen yang closing di apotek kita menjadi buyer gitu ya. Jadi pelanggan kita itu belanjanya berapa banyak ya, average sales sekali belanja itu berapa rata-ratanya gitu ya. Lalu apakah dia kembali lagi? Itulah yang satu, dua, tiga, empat inilah yang menjadi uh, ujungnya menjadi omset. Nah, kita tuh harus apa ya? Harus tahu nih ini dari satu, dua, tiga, empat ini kita apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ini. Nggak menghadapi resesi pun kita harus pikirkan sebenarnya gimana cara mendatangkan prospek, gimana kita bisa closingnya lebih banyak gitu ya, average sales. Jadi
setelah ini kita akan bahas eh, apa namanya hal-hal yang berhubungan antara 1 sampai 4 ini. Yang pertama, ya, jadi fokus pada kelengkapan stok harga yang terjangkau gitu ya. Jadi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan batuk pilek tuh yang pilihan-pilihan yang stoknya yang murah, meriah gitu ya, yang bisa juga harus efektif ya, nggak terjangkau aja tapi tetap efektif. Nah, tahunya gimana gitu ya? Kita harus kawinkan gitu ya, kawinkan bisnis kita ini sama marketing WhatsApp misalkan, karena paling banyak digunakan di Indonesia WhatsApp. Jadi kita berikan layanan purna jual ya, layanan setelah kita menjualkan, Bapak ini sembuh nggak ya setelah menggunakan obat ini. Gitu. Jadi kita harus tahu tuh obat-obat apa aja nih yang murah, marginnya ada ya, tapi juga efektif gitu. Pasien tuh sembuh gitu. Kan pasiennya maunya maunya sembuhnya cepet, murah gitu ya. Apalagi yang kelas menengah ke bawah ya, menengah ke bawah gitu ya, murah, cepet sembuhnya gitu ya. Habis itu juga nggak usah banyak-banyak obatnya gitu ya, biasanya gitu. Oke, kita lanjut yang kedua, pantau kebutuhan produk viral di masa resesi. Nah, kita tuh kan eh, pasti teman-teman juga terasa gitu ya di apa namanya di TikTok misalkan lagi viral, nanti kita juga eh, pasti ada yang nanyain tuh, Mas ini produknya ada nggak, produk itu ada nggak gitu ya. Nah, kita tuh harus aware juga itu ya, harus tahu juga bahwa ada produk-produk yang berpotensi meningkat selama itu. Nah, kalau misalkan COVID ya pasti vitamin-vitamin ya, penambah imun gitu. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi eh, ada peningkatan pada produk-produk yang lain juga gitu. Nah, ini misal vitamin atau penambah imun. Nah, itu kita tahunya dari mana? Kalau misalkan kita sudah punya datanya, kita punya sistem, punya data penjualan gitu ya. Selama 3 bulan terakhir itu meningkatnya ke arah mana. Jadi kita harus persiapkan stok ini lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan pasar. Itu. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional, manajemen kas dan persiapkan dana darurat. Nah, ini nih yang PR banget ya. Kenapa? Karena dengan omset menurun gitu ya, omset menurun, semuanya harus ada apa namanya pengaturan baru gitu ya. Karena omset menurun, biaya operasional yang tetap, otomatis margin kita semakin kecil gitu ya. Nah, kita harus gimana gitu ya, gimana caranya agar kita itu bisa survive gitu di masa resesi yang katanya mungkin gitu ya, omsetnya menurun gitu ya. Jadi efisiensi biaya operasional gitu ya, efisiensi biaya operasional. Nah, kalau misalkan biaya operasional itu kan banyak ya, termasuk ATK gitu ya, SDM paling besar gitu, misalkan listrik. Nah, itu coba kita tahu dulu tuh biaya operasional kita tuh semana sih sebenarnya sekarang gitu ya. Apakah kita bisa ngunci biaya operasional tuh tiap bulan tuh sama? Paling nggak kurang lebih mirip lah, biar nggak ada peningkatan biaya operasional yang pengeluaran yang tidak perlu. Terus yang kedua HPP ya obat gitu ya. Gimana caranya kita menekan gitu, biar harganya itu harga jual kita juga nanti bisa uh, apa namanya bisa kita turunkan misalkan gitu. Misalkan ya apa kita bilang lansoprazol misalkan gitu. Gimana caranya lansoprazol tuh HPP bisa kita tekan biar bisa dijual lebih murah misalkan pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat resesi ya orang tuh pasti akan ada perlombaan harga ya, pasti gitu pada saat resesi. Setelah sekarang aja pasti kita udah perang harga itu sama kompetitor kita gitu kan ya, sudah kompetitor. Jadi pas resesi itu lebih parah lagi karena daya beli orang tuh harus diturunkan ya. Udah diturunkan pun harganya orang tuh juga takut untuk ngeluarin. Nah gitu. Jadi gimana caranya? Yang harus kita lakukan itu, jadi HPP-nya itu harus kita turunkan. Gimana caranya gitu ya? Bisa pertama dengan menjualkan produk slow moving dulu. Nah itu karena produk-produk itu adalah uang kita yang nyangkut gitu ya. Jadi kita fokus aja sama produk yang fast moving gitu ya, produk fast moving yang juga terjangkau.
Yang kedua, kerjasama dengan supplier untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya modal gitu ya, bisa tuh kerjasama dengan supplier biar dapat diskon-diskon yang nggak didapat sama kompetitor. Nah, itu pendekatan kita sama supplier gitu. Ada nggak cara gitu yang udah ngerjain? Ada gitu ya. Banyak banyak gitu. Ya Bapak Ibu yang udah pengalaman saya nggak perlu jelasin lagi itu pasti ada. Yang ketiga adalah efisiensi ongkos pengiriman. Nah, misalkan kita tuh setiap dikirim obat tuh terlalu banyak, ongkosnya terlalu mahal gitu ya. Bisa nggak kita diskusi sama apa namanya suppliernya biar ongkos pengirimannya itu bisa lebih murah. Nah, dan cara-cara yang lain. Jadi di masa resesi ini gitu ya, selain kita jagain HPP, kita juga seharus sangat-sangat disiplin dalam pengeluaran operasional. Jadi itulah kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang PHK gitu karena eh, pengeluaran operasionalnya pasti membengkak karena omsetnya turun, sedangkan bayar gaji tetap harus gitu ya. Nah, kita berharap kita nggak akan di posisi itu gitu ya. Jadi kita harus sangat-sangat hati-hati dan PHK itu ya nggak rugi cuma di orang di SDM-nya juga rugi di kita. Kenapa? Rugi kita harus ngajarin lagi orang baru gitu ya nantinya. Harus keluar biaya lagi, tenaga lagi, waktu lagi gitu ya. Jadi harus dievaluasi ya biaya operasional kita tuh sampai saat ini berapa persen sih gitu ya. Kalau bisa per hari gitu ya kita tahu pengeluaran operasional kita biar nggak melewati target. Gitu. Lalu perkuat kas agar tetap liquid. Nah ini nih. Jadi eh, banyak bisnis yang udah omsetnya gede gitu ya. Kita juga udah pernah bahas di sesi-sesi yang lain. Kok omsetnya gede tapi uangnya nggak ada gitu ya. Uang omsetnya udah gede tapi uangnya kok nggak ada gitu. Terus mau bayarin uang itu cuman kayak lewat aja gitu ke ATM, rekening bayar supplier, rekening bayar listrik, rekening masuk rekening lagi bayar ini itu gitu ya. Kok uangnya nggak ada? Nah itu ada caranya sendiri gitu ya. Yang keempat, persiapkan saving untuk membackup untuk dipakai ketika darurat ya, tanpa harus mengganggu operasional dan menambah modal tambahan. Nah, jadi ketika omset kita turun ya dan kita memang harus banget keluarin dana gitu ya, misalkan dana yang tidak kita apa namanya kita harapkan, kita punya savingnya. Nah, kita di jasa keuangan pasti juga akan mengarahkan gitu ya Bapak Ibu owner untuk punya saving agar ketika misalkan bisnisnya crash gitu ya, bisnisnya turun omsetnya, kita nggak harus apa namanya ngeluarin uang lagi dari operasional. Jadi operasionalnya nggak membengkak. Kita punya saving gitu. Jadi aman gitu. Bantalannya ketika landing tuh ada gitu ya. Dan tanpa menambah suntik beban modal tambahan. Nah, kita pengen bisnisnya ini kan mandiri ya. Kita nggak perlu lagi nambah uang untuk biar bisnis ini bisa bertahan. Yang keempat, blue ocean strategi ya. Jadi uh, seperti yang saya sudah bilang tadi ya, ketika resesi itu apa ya, orang itu kan berusaha untuk uh, tetap menjaga pelanggannya gitu ya. Pelanggannya itu kan udah kecekik nih sama pendapatan yang berkurang, harga-harga bahan-bahan pokok itu naik gitu ya. Jadi pengennya tuh bisa berobat dengan murah gitu ya, dengan murah uh, dan juga berkualitas. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan ketika di kondisi seperti itu. Nah, strategi apa sih? Nah, kalau misalkan di marketing itu ada namanya blue ocean strategy. Jadi kita nggak, kenapa namanya blue ocean gitu ya? Jadi kalau misalkan di laut yang banyak hiunya ya, banyak ikannya, ikannya satu, terus hiunya banyak, pasti hiunya itu bakalan berantem, jadi ya terjadi pertumpahan darah, jadi sebutannya jadi red ocean strategy gitu ya. Jadi hiunya banyak, bisnisnya banyak, eh, apa namanya berusaha untuk mendapatkan ikan-ikan yang sama di kolam yang sama. Jadi itu akan sulit banget kan? Dan pasti akan terjadi perang harga di situ. Jadi gimana caranya kita bisa punya blue ocean strategy gitu ya. Jadi kita harus berpikir berbeda dengan bisnis yang lain, dengan bisnis apa namanya pesaing kita gitu. Jadi misalkan belum ada konsultasi gratis di sana gitu ya.
konsultasi gratis WA apa langsung gitu boleh ditampilkan ya, di sosial media misalkan. Yang kedua, kerjasama dengan klinik dokter terdekat agar merujuk ke apotek kita, gitu ya. Jadi kita ada kerjasama dengan klinik atau dokter-dokter, gitu. Mungkin yang belum coba bisa dicoba, gitu ya. Yang ketiga, yang apotek lain belum ada antar obat, gitu ya. Silakan antar obat gratis, dibuat antar obat, gitu ya. Kalau misalkan masih 3 kilo gratis, gitu ya, misalkan. Yang keempat, e-commerce, TikTok Live dan lain-lain ya. Harus masuk ke dunia digital gitu. Jadi saya banyak lihat juga yang apotek-apotek yang sudah mulai berjualan gitu ya. Eh, Jualan produk lumayan lah, affiliate atau mau produknya sendiri gitu ya, dijual lewat TikTok ya. Bahkan telur aja udah dijualin di TikTok gitu ya. Masa apotek kita ini nggak belum masuk gitu ya. Jadi kenapa ya? Kalau misalkan harus masuk ke digital karena eh, orang itu sekarang belanjanya lebih suka ke sana gitu pertama. Yang kedua, eh, kita itu lebih bisa terlihat lebih banyak. Kalau misalkan kita apotik kan offline cuma di sini ya gitu. Jadi ketika kita masuk ke online gitu, itu nggak ada lagi batasan gitu ya. Nggak ada lagi batasan dan juga modalnya ya HP dan sama ini sama sama internet gitu kan ya. Jadi modalnya nggak banyak gitu, nggak harus kayak kita tuh misalkan antar obat harus nyari apa namanya kerjasama sama orang yang mau nganter gitu, itu kan biayanya gede ya. Jadi kalau misalkan TikTok Live mau mulai hari ini ya juga bisa gitu, mau mulai hari ini gitu. Jadi kita juga harus masuk ke sana, mau nggak mau gitu. Terus yang kelima yang lagi heboh juga gitu ya di luar juga telefarmasi. Jadi berobat gitu ya bisa sambil Zoom seperti ini ya atau WA gitu ya. Berobat gimana Bu kondisinya gitu ya. Kita bisa langsung telefarmasi namanya ya. Berobat itu lewat online gitu ya, lewat video call gitu. Jadi kita bisa buat apa namanya jasa khusus gitu ya. Telefarmasi kita bisa langsung kita temukan dengan dokternya di apotek kita misalkan seperti itu. Nah, itu bisa jadi strategi yang bisa kita pakai. Kalau kita cuman berkutat di harga pusing gitu ya, pusing banget. Jadi kita harus cari sumber uang lain yang bisa kita maksimalkan itu. Lalu yang kelima, program member dan promosi menarik. Nah, ini yang saya bilang gimana caranya kita tuh bisa setelah bertahan melewati resesi kita tuh loncat setelah resesi itu. Makanya kenapa banyak apotek yang ketika ketika COVID itu survive ya, ketika COVID itu survive sekarang tuh kalau misalkan pengaturannya bagus gitu ya, itu bisa apoteknya maju banget. Banyak banget dari anggota-anggota jasa keuangan saya dengar kayak gitu. Eh, jadi jadi resesi ini jangan kita lihat sebagai suatu suatu ancaman, tapi suatu kesempatan ya untuk kita bisa loncat lagi gitu. Caranya gimana gitu? Program member. Kenapa saya selalu bilang program member saya juga apa ya selalu kasih tahu ke jasa keuangan gitu sarankan karena gini, ketika orang itu membutuhkan ya, kita lihat eh, berdasarkan kacamatanya orang-orang yang membutuhkan obat ya, membutuhkan solusi kesehatan pada saat mereka juga sedang terjepit ekonominya. Gitu. Jadi saat kita bisa memberikan layanan gitu ya, misalkan dia perlu obat murah kita sediakan gitu ya, walaupun kita punya obat yang harganya lebih dari situ, misalkan pilihan dengan yang sama, tapi ketika kita bisa mengikat mereka gitu, dengan mengikat dengan kita tahu database-nya dia gitu. Kita tahu nomor WA-nya dia. Kita bisa mempertahankan tadi. Nanti kita lihat lagi di rumus tadi yang awal hubungannya apa gitu ya. Eh, karena yang kedua alasannya kenapa harus program member, mencari orang baru itu lebih mahal daripada me- mempertahankan member yang sekarang. Jadi kalau saya tuh bilangnya member. Jadi
Kalau kita tuh udah tahu tuh orangnya ini siapa nih, bapak ini eh, namanya siapa, belinya apa, gitu tuh kita udah paham, kita udah tahu siapa orangnya gitu. Jadi ketika bapak itu nggak beli, nah itu satu apa ya, tanda-tanda nih, ini kenapa nih gitu ya. Apa sampai bahkan kalau misalkan di saya gitu ya, kalau saya sendiri gitu susah susah apa namanya, susah menghafal nama gitu ya, susah banget ngapalin nama orang gitu. Mukanya sih kenal tapi namanya lupa gitu. Jadi saya siasatinya tuh dengan cara eh, orang datang ya, ketika orang datang saya kalau nggak ada kerjaan tuh liatin ini nih bapak siapa ya namanya ya tadi. Oh, Bapak Anto misal gitu ya. Saya screenshot gitu di CCTV saya masukin ke grup Telegram, saya buat Pak Anto belanjanya ini. Apalagi yang saya catat tentang Bapak itu gitu. Itu tuh mungkin agak nyeleneh gitu ya, tapi bagi saya itu sangat bermanfaat. Besoknya saya mau lihat lagi, oh ya bapaknya ini namanya gitu. Jadi teman-teman pun ketika ada karyawan baru, saya juga itu mainannya gitu. Ayo ini siapa nama bapaknya, ini siapa, belanjanya apa biasanya gitu. Jadi pada saat pasien datang, kita tuh nyebutin namanya. Nah, itu baru next level. Terus itu saya belajar dari ketika saya di Apotek Indah Farma gitu. Dan terbukti kan sampai sekarang tuh eh, sangat-sangat apa ya, omsetnya tuh bakal banget, beda banget lah, beda banget Indah Farma Brosot tuh. Karena pelayanannya tuh sangat-sangat individu gitu. Dia tuh merasa kayak gak belanja gitu, kayak ngobrol sama kita gitu ya, sangat-sangat dekat lah sama kita. Jadi ketika nanti ya orang-orang seperti itu kita datang, kita melayani dengan baik gitu ya. Bahkan ada sampai pasien saya yang bilang gini, saya tuh sebenarnya BPJS ada, cuman saya malas banget ke sana, walaupun di sana ada dokter. Kenapa? Saya tanya ibunya. Karena pada saat di sana tuh saya disentuh pun enggak gitu. Baru datang, nggak ditanya apa-apa, resepin gitu ya, sakitnya apa gitu cuman. Ini resep udah keluar. Saya tuh merasa kayak apa ya? Karena saya orang nggak ada apa gitu. Dia jadi minder. Saya minder, saya orang nggak ada atau gimana ya Mas gitu. Eh Kalau di sini Bang ya, saya di sini apa karena orang nggak berada gitu, jadi layanannya tuh nggak kayak orang gitu. Nah, ketika kita bisa membuat dia itu bisa nyaman dengan pelayanan kita nggak membeda-bedakan gitu ya, itu jadi apa ya? Dia tuh bakalan jadi member seumur hidupnya kita lah. Tuh. Nah, itu cara-cara yang lebih apa ya? Saya selalu bilang ya bangun emosional, bangun emosional sama orang. Karena ketika kita sudah bisa pegang hatinya gitu ya, udah pegang hatinya pelanggan tuh, mereka tuh susah untuk berpaling ke apotek lain. Nah, gitu. Jadi pada saat kondisi resesi, kita bisa menjadi malaikat penolong lah untuk mereka bisa berobat. Nah, disitulah kita harus pegang, ada member, ada member ya, ada nomor HP yang kita pegang gitu ya. Nah, ada database yang kita pegang, kita bisa memberikan ketika nanti setelah resesi, kita bisa kasih promo-promo atau diskon-diskon seperti itu. Kita bisa lebih apa namanya, lebih survive nanti, bisa malah lebih melonjak tinggi ketika resesi kita lewati. Itu. Tapi tetap memperhatikan margin ya, jangan langsung promo-promo-promo marginnya enggak ada ya. Itu jadinya kita bukan bisnis gitu ya. Melihat resesi dari kacamata berbeda. Jadi resesi itu coba jangan jadikan resesi ini sebagai alasan kita ketika omset kita turun gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Itu jadi ketika resesi ini kita jadi lebih aware gitu ya, lebih lebih sadar terhadap uh, keuangan kita. Kita tahu bisnis operasional kita berapa biayanya, kita tahu HPP-nya kita tahu marginnya kita berapa, kita tahu perbandingan hutang kita dan cash ya. Karena kebanyakan di situ menjadi cashnya hilang, itu cashnya nggak duduk karena hutang dagangnya tuh nggak ke kontrol gitu. Itu yang sering terjadi. Makanya nanti di akhir ada kesimpulannya ya. Saya akan jelaskan lagi.
Yang kedua, menjadi kesempatan untuk belajar menjadi lebih kuat terhadap perubahan. Ya, setelah alumni-alumni COVID gitu ya, jadi lebih kuat karena udah diterpa kiri kanan gitu ya. Sekarang resesi lagi gitu. Jadi kita terus belajar ya sebagai pribadi, sebagai bisnis juga kita memperkuat solid tim juga di situ. Ya, ketiga, kalau misalkan dari pelanggan itu seperti yang saya bilang tadi, ya solusi kesehatan di saat mereka kesulitan gitu ya. Jadi kita tuh berpeluang menjadi partner kesehatannya mereka. Nah, itu pintar-pintar kita gimana caranya mereka tuh bisa menjadi partner kita. Ya, salah satunya tadi kita menyediakan obat-obat yang mungkin lebih terjangkau untuk mereka, tapi juga efektif gitu ya. Obatnya tuh sembuh gitu ya. Jadi balik lagi gitu ya. Tadi kita udah ngomongin macam cara gitu ya. Balik lagi ke sini karena omset itu pasti di sini lewatin alurnya. Dari prospek ya, orang-orang yang belum tahu apotek kita, pas datang ke apotek kita, pengennya obatnya murah-murah aja. Ada nggak ya Mas? Gitu. Oh ada, closing, jadi buyer. Gitu ya. Jadi buyer kita simpen nomor HP-nya gitu ya. Kita simpen nomor HP-nya, nanti repeat order. Jadi rata-rata pembeliannya naik, rata pembeliannya naik. Inilah yang akan kita selalu kita lihat ini di saat prospek, persen closing, average sales, repeat order di tempat ini aja yang kita atur-atur agar omset kita naik. Gitu ya. Jadi kita harus fokus di sini. Gimana caranya mendatangkan prospek baru? Mendatangkan prospek baru kan butuh biaya marketing mahal gitu ya. Jadi ketika kita sudah dapat buyer gitu ya, kita kita hubungi, kita ingatkan, kita tanyakan kesembuhannya, nanti dia datang lagi. Ya, datang lagi, akan meningkatkan omset juga. Ini lebih murah ya. Dengan apa? Dengan investasi kita ada teknologi yang namanya WA. Teknologi yang semua orang juga pegang gitu ya. Kita juga harus dimasuk ke situ. Gitu. Saya harap Bapak Ibu bisa paham apa yang saya maksud gitu ya. Jadi kesimpulannya saya ambil dari satu artikel ya dari Harvard Harvard Business Review gitu ya. Gimana caranya kita survive ketika resesi dan uh, bertahan hidup gitu ya setelahnya gitu. Jadi aturan nomor satu, jangan hancurkan perusahaan. Artinya jangan sampai kehabisan cash. Ya, kehabisan cash karena bayarin biaya operasional, bayarin biaya operasional lagi. Terus biaya operasional yang nggak perlu lagi. Waduh, gitu ya. Habis itu kita hutang dagang sama cashnya nggak kita perhatikan perbandingannya, itu bahaya. Lalu kedua, fokus pada pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan kita biasanya bisnis yang lebih kecil itu lebih mudah untuk bertahan. Kenapa? Kita kalau mau ada perubahan itu lebih cepat untuk mengambil keputusannya. Beda kalau misalkan bisnisnya udah gede, harus ada ACC approval, 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 jadi keputusannya akan lebih lama. Gitu ya. Itu ya. Yang ketiga, hati-hati dalam PHK ya. Jadi kita tuh nggak mau sampai ke tahap ini gitu ya. Jadi uh, maka dari itu kita harus menjaga SDM-nya itu harus efisien. Jangan terlalu banyak sehingga kita akan menjadi beban untuk bisnis kita gitu ya. Jadi gimana caranya kita mengefisiensi SDM itu? Jadi hati-hati banget ketika kita mau masuk ya, ketika di masa resesi ini hati-hati banget waktu hiring gitu ya. Karena akan menjadi beban bisnis ketika omset kita turun ya. Tapi SDM itu bukan beban di SDM-nya aja gitu ya PHK itu, tapi juga untuk perusahaannya. Seperti saya bilang tadi, kita harus bayar lagi, harus hiring lagi gitu ya, harus keluarin uang lagi untuk buka lowongan kerja gitu-gitu. Yang keempat, investasikan ke teknologi digital. Nah, tadi seperti saya bilang, pakai WA-nya di digunakan. TikTok kalau misalkan teman-teman uh, kemarin saya lihat siapa? Oh ya, ada Cep Farid membuat SDM-nya buat udah siap udah membuat konten-konten TikTok untuk mempromosikan itu luar biasa. Kalau bisa jualan lagi dari TikTok, keren banget gitu ya. Bisa juga misalkan kita kerjasama dengan Halodoc gitu-gitu. Ya, jadi bisnis menurut penelitian gitu ya dari Harvard ini bahwa bisnis-bisnis yang menginvestasikan uangnya ke teknologi digital ini biasanya lebih berhasil beradaptasi dan melewati resesi lebih kuat. Jadi
setelah dilakukan survei gitu ya, apa sih yang berbeda gitu ya, mereka tuh ternyata juga udah masuk ke teknologi digital, mereka siap gitu. Ketika dicari digital kita ada gitu. Nggak cuman di offline, pasti online pun ada. Nah gitu. Jadi saya menutup sesi kali ini gitu ya, udah sampai 4:20 ini. Eh, Walaupun kondisinya tidak menentu ya, kita tidak boleh menyalahkan kondisi sekarang gitu ya. Aduh, apakah karena resesi ya omsetnya turun gitu ya. Lebih baik ini kita lebih fokus ke dalam aja. Apa sih yang harus kita ubah gitu ya? Apa yang bisa saya lakukan agar kita itu bisa melewati kondisi yang nggak menentu ini gitu. Jadi saya harap semoga ini bisa apa ya, bisa menjadi uh, insight baru untuk Bapak Ibu gitu ya, agar siap menghadapi resesi gitu. Jadi dari segi keuangan, marketing, wah mana-mana tadi bahasnya ya. Semoga ini bisa menjadi apa namanya, insight barulah ke Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Uh, Apa yang saya sudah katakan tadi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mungkin ini saya kembalikan lagi ke Mas Idus. Oke, siapa yang dapat manfaatnya? Cet, 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 cet. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya dapat penanggulangan resesi ya. Biarinlah ya resesi kan faktornya banyak ya. Kita tidak pengendali politik. Kita avatar itu pengendali 4 pilar. Fokuslah ke dalam. Sadar diri kita bukan avatar teman-teman, tapi kita jangan sampai berpasrah diri. Ya, ya udahlah ya omsetnya segini, mau resesi kok ya. Jafari, Jet, Buro Marni, Jaya, Sri, Mbak Dira, siapa lagi? Ibu Fitri, ilmunya mantap, Pak Fahmi, luar biasa. Ini Mas Fahmi ada pertanyaan Mas Fahmi. Mas Fahmi mau Oh ya, jawab atau masih ada waktu? Oh, ya, apa? oke, boleh. Tak bacain Mas Fahmi. Ah, Mm-mm. baca di mana ya? Iya. Eh, Bu Siti. saving, saving nih, bahas saving nih Mas Fahmi nih. Tadi kan baca itu. Mm, Saving mm-mm. itu seberapa besarnya Mas Fahmi disesuaikan operasional operasionalnya. Nah, saving tuh gimana sih Mas Fahmi? Hitungannya tuh ngitung atau killing atau apa sih Mas? Oke. Ah, Oke, kalau misalkan bahas saving besarannya berapa gitu ya, sebenarnya ah, nggak ada berapa persen dari misalkan dari omset yang harus kita inikan, yang sama yang bisa dipakai untuk semua bisnis. Kenapa? Karena kondisi orang-orang itu kan bisa berbeda-beda gitu ya. Boro-boro ngomongin saving, biaya operasional nggak ketutup gitu ya. Jadi Oh, sementara yang pertama itu apa yang harus bisa kita lakukan? Pertama kita harus tahu dulu, kita harus punya dulu laporan keuangan yang valid gitu. Jadi kita bisa ngambil keputusan, oh ini kita ada lebih, ada cash flow yang positif ya, cash flow yang positif, biaya operasionalnya juga masih bisa masih lengang gitu ya. Dari misalkan biaya operasional 8%, ya kita bisa 2% ini bisa kemanain sih gitu ya. Misalkan kita cicil untuk THR-nya dulu, saving untuk depresiasinya. Nah, itu kita jadi lebih tahu. Nah, kalau misalkan disesuaikan tuh operasional berapa bulan gitu ya, eh, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kita itu kan mikirnya malah harus bisa, bisnis itu bisa menghidupi dirinya sendiri ya setiap bulan itu. Jadi cash flow-nya tandanya gimana? Tandanya dari cash flow yang positif. Ketika cash flow kita positif ya, omset itu udah nutupin biaya pengeluaran kita. Nah, ketika positif itu kita sisihkan, gitu ya, disisihkan. Nah, tapi sebelum ngomong ke sana kita harus tahu dulu gitu, harus tahu dulu kondisinya kita tuh gimana sekarang, bisnisnya sehat atau enggak. Kalau belum sehat, ya diobatin dulu gitu. Nanti baru kita bisa saving. Mungkin gitu Mas Idus. oke. Terima kasih Mas Fahmi.
Itu Bu Sinta nanti lebih jago tuh untuk ini. Biasanya ibu-ibu ya. Saya pun Oh, istri iya. saya yang ngatur keuangan. Iya, 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 iya. Oke. Nih. Satu lagi ya, pertanyaan Mas Fahmi ya. Ya. Satu lagi nih, seru nih. Dari Pak Prio ini, Pak. Saya yakin Pak Prio yang ngechat. Menentukan angka konversi dari lead baru menjadi beli dan angka konversi dari beli menjadi beli lagi dan angka konversi dari beli lagi menjadi Oh, beli lebih itu berapa persen? Nah, mau dijawab ke Mas Fahmi? Monggo, kalau enggak oke, apa-apa. boleh. Oke. Lead baru ya, lead baru menjadi beli dan angka konversi dari beli menjadi beli lagi. Oke, coba ya. Berarti tadi kalau misalkan lead baru gitu ya, kalau misalkan di saya pakainya itu ketika ada marketing. Kan lead baru itu kan kita harus marketing gitu kan ya. Selain dia itu datang sendiri ke apotek kita. Itu lain sendiri, saya membedakannya gitu. Yang datang dulu misalkan datang sendiri tanpa kita promosikan gitu, saya tahu nilainya berapa. Yang datang dari saya kegiatan saya sosialisasi di luar, saya tahu gitu. Kenapa? Karena sudah saya pegang database-nya. Jadi ketika datang kemari ke apotik, saya tuh nandain ya, istilahnya nandain orang-orang itu dengan member. Ya, membernya itu terikat dengan nomor HP. Nah, dari data yang udah terkumpul itu, kita bisa tahu kalau orang yang datang sendiri itu closing-nya berapa persen di kita, ya. Yang tertolak berapa gitu. Nah, ketika kebanyakan ya, lebih banyak ketika yang closing yang datang itu lead baru itu sebenarnya kalau misalkan lokasi kita bagus ya dari orang yang datang itu gitu sebenarnya. Tapi ketika kita mendapatkan data itu ya nggak bisa dapat member, kita nggak bisa ngitung itu. Jadi karyawan saya selalu wajibkan untuk menawarkan member untuk semuanya. Kenapa? Dari situlah saya bisa ngotak-ngatik gitu ya. Berapa sih lead yang dari saya sosialisasi yang datang gitu ya. Kalau misalkan mau buka-bukaan angka ini, waduh ini mah rahasia negara ini. Jadi angka konversi ya dari sosialisasi gitu ya, dari sosialisasi saya bisa bilang kisaran gitu ya. Kalau misal saya pernah yang datang dari sosialisasi itu 30%. Nah, dari sosialisasi. Jadi berapa orang datang misalkan 20 orang berarti sekitar 6 sampai 7 itu jadi member saya gitu, rutin gitu. Terus kalau yang tadi di operasional lebih besar ya, lebih besar daripada itu. Jadi dia datang sendiri gitu ya, datang sendiri otomatis. Berarti kan kita tanpa perlu biaya marketing, cuman lihat apoteknya menarik, apoteknya tuh kelihatan jelas, itu dia datang. Itu untuk konversi lead baru. Nah itu saya bedain nanti marketing sosialisasi berapa persen, untuk door to door berapa persen, gitu harus tahu nilainya. Itu. Yang kedua itu beli lagi gitu ya. Beli lagi ya. Kalau beli lagi ini uh, kalau di kita itu nilainya saya masih PR juga di situ. Tapi kalau misalkan bisa keren ya, kalau keren banget itu bisa 70%. Member kita itu belanja lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan di saya itu masih di angka 30 sampai 50 gitu. Gitu ya. Mungkin bisa menjadi patokan gitu ya. Itu masih Oh, Dus. oke, terima kasih Mas Fahmi. Waktu sudah Sama-sama. menunjukkan 16.28. Mari kita berpindah ke sesi yang kedua. Mari kita ucapkan terima kasih Mas Fahmi. Luar biasa chatnya. Thank you Mas Fahmi. Kita pengen pindah ke sesi yang kedua dengan Sri Kandinya MDC Forum. Kita sambut moderator tercantik sore Apoteker Hafsa Akam Mbak Caca. Yeay.
Terima kasih Mas Idus. Masya Allah sambutannya ya, meriah sekali ini ya. Ini udah berapa orang nih? Masih berapa orang di grup? Oh, masih bertahan ini 75 Bapak Ibu, business owner, apoteker yang mau belajar ya bagaimana menghadapi resesi di 2025. Nah, yang sesi kedua ini tidak kalah menariknya karena kita nanti akan dibersamai oleh APT Nur Hayati Esfam MSI. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang juga punya bisnis apotik. Kemudian beliau ini terakhir itu menempuh pendidikan farmakologi klinik, magister di ITB. Kemudian pernah juga menjadi pengajar di tahun 2012-2013. Itu menjadi pengajar di Bakti Kencana University, kemudian menjadi dosen juga di kampus UNU Kaltim. Ngomong-ngomong ini dipanggilnya Mbak Nui. Mbak Nui ini posisinya di Kalimantan Timur, yaitu di Samarinda. Siapa nih yang dari Kalimantan Timur di sini? Ada lagi nggak? Tadi ada yang saya lihat dari Sangatta ya. Kemudian di tahun 2015-2019 beliau ini menjadi dosen juga di Stiksam dan Unmul Samarinda. Kemudian berawal dari jadi APJ di apotik di tahun 2015, kemudian memiliki ide sendiri untuk buka apotik sendiri sejak tahun 2017 hingga saat ini. Nah, sore ini kita mau ikut sharing-sharing bersama Mbak Nui, bagaimana Mbak Nui membesarkan apotiknya dan kemudian mungkin menjalankan apotiknya dan ada tips-tips khusus menghadapi persaingan bisnis apotik, terutama menghadapi resesi di tahun 2025. Silakan Mbak Nui, waktu dan tempat saya persilakan. Kita beri sambutan meriah. Ya, Apoteker terima Nui, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas tapi berdengung Mbak Nui. Berdengung. Soalnya kebetulan laptopnya ini nggak bisa kamera, nggak tahu kenapa. Jadi saya buka lagi di tab. Sebentar. Atau saya keluar aja kali ya yang di tab ini. Ya, siap Mbak. Ya, bisa keluar dulu dari laptopnya pakai HP aja kalau nggak Mbak. Tadi udah seru banget ini pembahasan dengan Mas Fahmi tentang menghadapi tips-tips menghadapi resesi di 2025. Nah, dari Mbak Nui mungkin ada yang pengen di-sharingkan ke kita. Silakan, Mbak. Iya, Assalamualaikum semuanya. Ini banyak banget saya lihat juga, hampir berapa orang gitu. 70-an kalau nggak salah lihat tadi. Ini hanya sekedar sharing aja. Awal mulanya saya jadi seorang farmasi gitu, seorang apoteker dan S2 berawal dari memang kebetulan ada jiwa bisnis karena orang tua saya terutama bapak punya usaha. Terus akhirnya saya kuliahnya di Bandung. Dulu pas di Bandung itu namanya STFB, Sekolah Tinggi Farmasi Bandung. Nah, sekarang jadi BKU, Bakti Kencana University. Terus seiring berjalannya waktu kepikiran nih kalau balik ke Kalimantan kenapa nggak sekalian S2 gitu kan, biar ada bisa ngajar gitu kan. Jadi sekalian ngajar. Nah, ya udah akhirnya lanjutlah S2 di sana di ITB. Jadi pas saya kuliah ITB itu sambil juga kerja. Jadi sambil ngajar, bantuin dosen, sambil juga jadi APJ karena udah lulus apoteker, tapi hanya memang perjanjiannya cuma seminggu sekali karena kebetulan saya kuliahnya Senin sampai Jumat pas S2. Nah, pas udah balik ke Kalimantan belum ada kepikiran langsung buka karena mikirnya coba ngambil pengalaman dulu deh di apotik. Nah, terus ada yang tawarin juga di apotik dan di kampus. Ya udah saya coba masukin. Nah, pas seiring berjalannya waktu, udah jadi APJ di suatu apotik di Samarinda. Nah, dari situ saya ngambil pengalaman. Nah, sudah ngambil pengalaman dari situ, ternyata yang punya apotik tersebut
pengen ngajakin buat buka apotik. Nah, akhirnya saya buka apotik tapi masih istilahnya belum terlalu paham tapi udah mulai diajarin bagaimana cara untuk buka apotik, bagaimana yang terkait tentang apotiknya gitu kan. Ya udah saya bukalah apotik tersebut di tahun 2017. Nah, pada saat 2017 itu sempat memang banyak kendala ya, namanya juga baru buka dan diberi tanggung jawab karena saya diberi tanggung jawab sama beliau yang ngelola full-nya itu saya semua. Jadi beliau cuma dari belakang, istilahnya laporannya gimana nih gitu kan. Nah, belum kenal namanya MDC waktu itu. Kalau baru kenal tuh sekarang-sekarang kan. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya pas tahu nih sudah ada MDC terkait keuangan. Nah, kok saya baru tahu lebih detail pada saat udah gabung di MDC tersebut. Nah, waktu saya belum gabung tuh paham atas keuangan tapi tidak terlalu detail gitu. Nah, karena saya juga kan punya anak yang masih kecil, masih usianya 5 tahun sama 3 tahun, jadi butuh effort yang sangat lebih. Jadi buka apotek itu sambil ngurusin anak dulu juga, jadi pelayanan. Kalau anak sudah agak tenang ditaruh di stroller, jadi sambil pelayanan. Tapi dari awal saya sudah tahu nih, karena sudah punya pengalaman pas di apotek jadi APJ, punya pengalaman bahwa saya bisa nih gitu kan, bagaimana sih kalau misalkan mau order, jadi udah di apa dibikin rekapan kalau mau order apa aja gitu, udah harus tahu Pareto A B C-nya gimana, yang memang harus sering, yang di stok nggak usah di stok lagi kayak gitu, yang memang sering-sering aja di stok. Nah, seiring berjalan waktu sudah mulai gede anak juga, kayaknya harus ini nih ngalihkan, jadi saya nggak di pelayanan full lagi, jadi saya cuman di belakang layar, nggak full di apotik gitu. Jadi akhirnya saya rekrut lah apoteker, TTK. Kalau di sini kebetulan di Kalimantan itu agak susah, yang dicari adalah TTK karena kebanyakan S1 dan lanjut apoteker. Kalau di Jawa mungkin masih banyak kampus yang ada D3-nya. Kalau di sini sangat jarang gitu. Tapi dari pengalaman itu semua sangat berkesan buat saya karena proses mempunyai apotik yang memang dihandle dari awal sampai sekarang itu pasti banyak lika-liku lah sebagai ibu rumah tangga yang banyak yang diurus, bukan hanya apotik aja kayak gitu Mbak Caca. Pas sharingnya apalagi ya Mbak Caca, pokoknya banyak banget sih Mbak Caca karena kan namanya wanita ya, ngurusin rumah tangga bukan hanya apotik aja, itu butuh, menurut saya butuh effort yang sangat lebih gitu. Nah, kalau di sayanya gitu. Wah, ini bisa menginspirasi ya para ibu-ibu di luar sana nih. Banyak juga nih apoteker ini, banyak ibu-ibunya pasti. Kuliah dulu kan 3/4-nya perempuan ya, Mbak Nu Iya ya. betul Mbak Caca, lebih banyak wanita dibanding cowok kalau di farmasi itu setahu saya gitu. Iya. Nah, kalau Mbak Nui sendiri ini menghadapi persaingan dengan apotik lain di sana seperti apa Mbak Nui menghadapinya, melihatnya? Melihatnya, karena pasti di sini kan banyak kompetitor lah ya. Nah, kalau melihat dari hal itu, kalau saya sih pertama adalah sekarang tuh kan eranya era teknologi ya, dan sekarang generasinya generasi milenial lah. Jadi memikirkan yang dibilang Mas Fahmi tadi, WhatsApp itu penting. Jadi pada saat pelayanan itu SOP-nya harus memang di apotek itu wajib ada SOP untuk karyawan tuh udah tahu kalau pelayanan gimana, pada saat nerima barang, pada saat kita orderan jangan sampai over. Jadi walaupun kita tidak di apotek, kita harus tahu tuh obat apa aja yang harus kita pesan. Begitupun melihat apotek-apotek lain. Sebenarnya kan kalau misalkan ada customer yang datang terus tidak ada obat yang dicari, sebenarnya kita bisa
catat atau bisa jadi masukan berapa sering sih obat tersebut dicari customer atau dicari persamaannya. Nah, dari digital itu bisa Instagram, sekarang tuh kan memang TikTok, ada TikTok Shop, kayak gitu. Kerjasama dengan Halodoc, kebetulan saya kerjasama dengan Halodoc, kerjasama dengan Go Apotik, jadi memang sangat membantu. Tapi kalau saya sih lebih suka di WhatsApp, karena kalau WhatsApp kan bisa mereka kalau misalkan masih mau konsultasi, enak ya. Jadi kalau Halodoc kan memang dia harus langsung ke apa namanya, aplikasi baru masuk ke apotik. Kalau WhatsApp kan bisa saling silaturahmi ke customer, kalau saya gitu. Gitu, Siap, Mbak menguatkan gitu. Nuy. Ini ada orang tersendiri atau bagaimana Mbak Nuy yang pegang terkait database pelanggan atau customer di apotik ini? Kebetulan kan pakai sistem nih Mbak Caca. Jadi apotek tuh pakai sistem. Jadi di sistem itu memang pertama saya harus buat SOP. Jadi SOP itu memang harus sangat detail biar pada saat ada yang krusial bisa dicek. Pertama tuh kan kalau kita order, kebetulan yang order tuh mungkin bukan saya, tapi yang orderan ini harus lapor ke saya dan ke supplier itu ada grup supplier. Jadi walaupun si apotek nggak konfirmasi, saya bisa baca di grup tersebut. Apa sih yang diorder? Terus kalau diskonnya nggak sesuai, saya biasanya nolak. Karena biasanya sekian kok dikasih sekian, saya bilang gitu. Pokoknya cari yang memang apa main profit dan margin lah gitu kan. Pasti diskon kan bisa menguntungkan buat si apotek. Jadi ngelihat dari situ pelayanan juga harus dibetul yang bilang Mas Fahmi tadi itu. Jadi pada saat ada customer sebaiknya wajib diminta nomor WhatsApp. Jadi kita bisa ada database. Nah, kebetulan di sistem itu sudah terdatabase, nanti akan otomatis WhatsApp otomatis pada saat dia beli gitu. Misalkan pada saat dibeli kita masukin nomor WhatsApp, nah otomatis WhatsApp itu masuk ke nomor dia gitu, terkirim langsung otomatis gitu Mbak Caca. Nanti bisa di follow up 7 hari, kalau di sistem tuh 7 hari, terus sampai 14 hari gitu. Jadi ditanya gimana obatnya, terutama obat-obat rutin sih itu wajib customer yang rutin misalkan kayak gula, kolesterol, apalagi penyakit jantung kan itu obatnya akan banyak banget ya karena memang polifarmasi kalau untuk penyakit jantung tapi bukan polifarmasi tapi memang untuk penyakitnya seperti itu untuk obat-obatnya Mantap memang ini, banyak mantap. obatnya jadi tuh bisa jadi cuan After gitu. sales-nya ya Mbak Nuy ya, itu Iya yang perlu diperhatikan benar. juga ya. Ya, jadi Kalau kalau untuk menghadapi resesi ke depan berarti Mbak Nuy melihatnya sebagai sesuatu hal yang positif ya. Masih positif punya banyak sama peluang. yang betul sama yang dibilang Mas Fahmi tadi masalah harga obat yang lebih rendah. Jadi kita juga harus tidak semua kita harus stok obat itu mahal, tapi kita stok obat juga yang murah tapi memang ada margin atau profit kan kadang supplier ngasih diskon tuh. Nah, jadi harga obat kita harus tahu obat tersebut kan banyak supplier misalkan cetirizine. Nah, ternyata cetirizine ini banyak pabrik-pabrik. Nah, kita harus tahu pabrik itu yang ngasih diskonnya berapa, harganya berapa. Jadi kita bisa punya range. Oh, harga yang paling tinggi ini, oh kita boleh. Yang sedang ini, yang paling rendah. Jadi pada saat ada customer yang memang cari harga murah, kita udah punya bayangan nih cetirizine yang agak murah, ternyata dia ada diskon ini. Nah, itu dari situ kita bisa kasih pelayanan tersebut. Sama jangan lupa juga sih selain upselling kan pasti ada cross sellingnya ya. Cetirizine pasti ya kasih Collagen lotion lah buat oles-olesnya gitu. Itu contoh. Contohnya seperti itu. Kalau Iya. sejauh ini kalau di apotik Mbak Nuy, Mhm. kalau untuk di apotik sehari-hari berarti udah pakai software ya Mbak ya? Iya betul pakai Udah software Mbak pakai Cia. software. Udah juga melaksanakan stok opnam secara teratur begitu udah ya? Wajib sebulan sekali biar kita bisa melihat ada selisih atau tidak karena kan itu sangat krusial ya makanya pada saat ikut MDC khususnya di laporan keuangan itu kan jadi kita tahu datanya ada di situ persediaannya pada saat
sebelum sama sesudah stock of name kelihatan benar nggak sih ada selisih jauh atau tidak. Nah, karena memang pada saat awal kita rekrut karyawan tuh sudah memang harus dibilang kalau di sini selisih stok itu jadi tanggung jawab karyawan. Kecuali saya masih di pelayanan, ya wajib karena saya juga ikut melakukan pelayan customer. Jadi mungkin ikut bisa diganti sebagai selisih stok. Kalau sekarang pure 100% dari karyawan gitu, enggak saya. Karena kan selisih stok yang pelayanan siapa gitu kan. Jadi tanggung jawabnya sih karyawan gitu. Sudah diinformasikan dari awal, jadi mereka setuju. Jadi mungkin hati-hati. Cuman terkadang memang masih belum pakai barcode sih Mbak Caca, jadi agak stock of name-nya agak lama gitu. Kalau Mas Mami sarankan kan barcode gitu, jadi lebih cepet gitu. Di sini belum pakai barcode, masih apa nyebutin nama obat gitu. Mantap. Itu jadi ini sih barcode tuh jadi planning lah rencana tahun depan harus kalau bisa pakai barcode biar lebih stock of name-nya lebih cepat gitu. Siap, Mbak Nui. Ini ada pertanyaan nih dari Cep Farid. Itu yang digantinya Iya. dari HPP atau harga jual katanya? Yang diganti maksudnya yang dijual ke customer atau Gimana Cep Farid itu? Maksudnya dari kalau dari yang tadi mungkin kalau barang ada selisih mungkin ya maksudnya ya. maksudnya Ya, selisih mohon izin Mbak Nui, bagus sekali itu ya Iya. materinya. Cuman itu untuk penggantian SO yang selisih itu ya, itu dari harga beli kita atau dari harga jual kita, Mbak, maksud saya gitu. Oh, saya dari harga beli sih. Jadi HNA PPN. Untuk ke karyawan kan maksudnya ya Pak ya? Halo Pak? Iya, buat yang karyawan gantinya berarti dari itu ya, dari harga beli Iya. plus PPH ya. Iya, jadi HNA plus PPN gitu. Tapi kan terkadang kalau di saya tuh mungkin kan enggak pakai barcode nih Pak. Jadi misalkan amlodipin 5, di inputnya 10, terjual 5 gitu kan. Jadi kadang selisihnya tuh enggak terlalu jauh karena cuma selisih si dosisnya ketuker gitu nah Pak. Jadi bisa jadi enggak terlalu banyak yang selisih gitu. Jadi kan kalau kayak gitu berarti kan bisa jadi amlodipin 5 jadi tambah 10 fisiknya, kalau yang 10 berkurang. Jadi tinggal dihitung aja, misalkan yang stok lebihnya berapa, stok kurangnya berapa, baru saya kurangin. Nah, itulah yang diganti. Tapi digantinya kan enggak satu orang itu siapa, karena kan sudah perjanjian tim. Karena pernah sistem gantinya itu per orang, tapi kan namanya pelayanan yang lakukan itu siapa, yang selisihnya siapa, takut istilahnya saling menuduh-nuduh gitu kan. Ya udah akhirnya kita diskusi kalau kayak gitu ya udah yang ganti adalah bersama. Nanti pada saat penggajian di KPI slip gaji dibagi misalkan karyawannya ada 5. Misalkan selisihnya 500.000, berarti kan satu orang 100.000. Jadi mereka gantinya 100.000 di slip gajinya itu, gitu Pak. Oke, makasih Mbak Nui. Keren. Iya, Makasih ya. iya Pak, Iya, itu sama. bisa jadi masukan ya buat yang lain mungkin ya. Izin Mengatasi tanya, Mbak Nui. kebocoran, potensi kebocoran. Nah, Mbak Nui pengen tahu juga nih, kalau di apoteknya Mbak Nui, itu laporan keuangan dilakukan oleh siapa ya, Mbak? Nah, kebetulan memang saya tuh keuangan agak masih krusial ya, karena punya pengalaman pernah bukan dicolong apa ya, istilahnya dulu 2018 itu kan namanya saya bilang saya masih ngurusin sendiri, pelayanan sendiri. Jadi pas hamil besar, mau ngelahirin anak itu, saya percaya sama yang jaga jadi ada bapak-bapak yang kunci apotek itu dipegang sama dia gitu loh Mbak Cica. Jadi pas saya masuk rumah sakit, saya mau hamil, pas saya balik saya hitung uangnya kok selisih, tanya apotek, Kak, uangnya ada di laci ya, ditaruh. Jadi saya nggak kepikiran buat uangnya itu dibawa ke rumah sakit buat dikasih ke saya. Nah, udah ditaruh situ aja dah uang si omsetnya.
Nah, pas sudah balik ngecek di apotek kok ada yang nggak ada gitu. Ternyata yang ambil adalah yang megang kunci juga. Uang listrik pun, uang air nggak dibayar hampir setahun. Hah, kok aku harus bayar lagi? Perasaan kan tiap bulan dikasih uang minta tolong dibayarin gitu. Ya udah akhirnya pure semua uang saya yang pegang, cuman memang kalau misalkan pembayaran yang Mbak Cica, memang kan karena yang order itu harus ngecek lagi obat itu barangnya sesuai enggak sama yang di faktur tuh sesuai enggak. Kalau nggak sesuai pasti saya wajib retur. Saya nggak mau ada apa yang dipesan nggak sesuai gitu kan. Karena di sistem juga sudah dibikinkan PO, masa itu diterima aja gitu kan nggak boleh. Nah udah pada saat bayar nanti ada anak apotek yang memang khusus bagian pembayaran untuk dia ngerekap pembayaran. Terus saya bilang kalau bayar harus lampirkan faktur pajak. Kalau nggak ada lampirkan faktur pajak sama titipan untuk tagihan, maaf berarti kan belum bisa dibayar karena belum dikasih gitu. Jadi udah bilang sama supplier, pokoknya kalau saya bayarnya setiap hari Jumat, rekapannya kalau misalkan mau dibayar sebaiknya seminggu sebelum hari H jatuh tempo karena harus direkap. Kalau nggak direkap kan misalkan hari ini harus dibayar, dia baru titip hari ini pasti anak apotek udah ngasih ke saya ini laporannya sudah mau dibayar besok, jadi ibu nanti bantu cek ya. Nah nanti saya cek itu laporan yang dibuat, nanti baru saya yang bayar gitu. Jadi memang masih dibantu sama anak apotek tapi saya yang cross check, yang saya bayar. Oh benar nggak ini yang diorder, benar nggak, kalau misalkan nggak sesuai nggak akan saya bayar Mbak Cica. Oh iya, Jadi betul nggak harus ada apa-apa. pengecekan ya. Iya, jadi Ya, kalau itu misalkan potensi supplier, kebocoran juga. ya kalau misalkan supplier bilang kok eh, ya total yang harus dibayar sekian kok segini aja Mbak Nui. Coba dicek lagi, itu ada returan kata dari supplier pada saat barang tersebut dititipnya cuma 2 barang, tapi di faktur 3. Berarti kan yang kita terima cuma 2 barang. Masa kita harus bayar 3 ya? Aku nggak mau dong. Gitu. Iya, Jadi ya Mbak Nui. gitu. Jadi ya harus harus Mbak Nui ini gitu. juga menggunakan salah satu ini ya, apa namanya jasa pendampingan kita untuk laporan keuangan ini ya di Iya, MDC. betul Mbak Cica. Jadi belajar dari situ kan juga. Mm-mm. Nah, untuk controlling dikasih tahu. Karena benar yang bilang Mas Fahmi juga, masalah resesi ini butuh saving ya. Namanya kita saving itu baik saving untuk bisnis maupun saving untuk pribadi. Karena saya juga mengusahakan setiap hari itu uang harus tersisihkan. Kalau saya gitu. Cuman pada saat ngomong sama apa jasa keuangan kan ada depresiasi berapa, pajak berapa, THR berapa gitu kan untuk memisahkan sekian berapa yang harus dipisahkan gitu. Nah, jadi biar tahu biaya operasionalnya berapa. Nah, kalau sekarang saya masih bikin global. Jadi pisahin sehari itu 500.000, jadi wajib memang 500.000 itu saya harus pisahin, jangan diganggu gugat dimasuk di rekening yang memang khusus saving. Jadi kalau ada apa-apa kita ada uang jaga lah gitu, jadi nggak ngeganggu yang lain-lain gitu. Siap. Kalau dari yang sudah didiskusikan sama tim MDC, banyak nggak Mm-mm. input-input masukan-masukan yang membangun untuk bisnisnya Mbak Nui ke depan? Banyak banget, ada pajaknya, ada yang banyak banget Mas Ica dikasih tahu. Jadi dari saving, dari saving, terus HPP, makanya SO itu penting ya tiap bulan karena kan ngelihat laporan keuangan kita harus berapa sih. Nah, Bu Sinta pasti tahu juga rasio. Nah, saya kan kurang paham rasio. Nanti biasanya dari situ dijelasin. Tapi di laporan itu memang apa sih istilahnya? Rekapannya sangat detail. Nah, dari situ dijelasin eh, apa sih untuk analisanya seperti apa. Nah, itu Bu Sinta yang jelasin gitu. Banyak Nah, sih, itu banyak banget, sangat membantu. sangat Bantu membantu, banget. mantap. Mm-mm. Iya, Jadi banyak misalkan banyak kurang, strategi eksekusi bisnis yang bisa dilakukan dari membaca laporan keuangan itu ya Mbak Nui ya. betul persediaannya misalkan ini kok HPP-nya terlalu rendah, misal gitu kan. Jadi kan sebaiknya stoknya ditambahkan. Waktu itu Bu Sinta bilang bisa stoknya ditambahkan. Semakin banyak stok, kalau bisa kan stok yang ditambahkan ini
bisa disarankan kuantitinya. Kalau item takutnya kalau item tuh maksudnya kan belum tentu orang itu mau beli barang tersebut, jadi si kuantitinya. Nah, yang fast moving ini bisa kita tambahkan kuantitinya. Misalkan sebulan biasanya keluar 50, nah kita tambahkan jadi buffer misalkan 10%-nya berarti kan 55 atau 60 kayak gitu. 60 berapa gitu. Nah, jadi bisa saving dari situ. Ada buffer stok lah yang fast moving itu. Jadi nggak Mantap, Mbak kekosongan. Nur. Iya, Jadi nggak soalnya kita bisnisnya kosong. retail ya, Mbak ya. Iya, Orang jadi kan carinya barang. barang kadang kita nggak tahu, ternyata stoknya habis. Padahal itu intinya barang-barang yang fast moving jangan sampai itu habis karena takutnya ya, apalagi kan hari Minggu nggak mungkin kita bisa order ke supplier. Nah gitu, jadi udah. Betul, betul, betul. Mbak Nui, ini nggak kerasa waktunya udah mau jam 5, tapi ini ada Oh beberapa iya, pertanyaan. Boleh ya oh Mbak iya, Nui dijawab dulu ya? Sebelum saya boleh, nanti kasihkan lagi ke Mas Idus. Nih ada dari boleh, Bu boleh. Francis. Saya bacain dari bawah aja deh ya. Sore Mbak Iya Nui, boleh. sekarang kebanyakan pakai sistem atau aplikasi di PBF. Terus di PBF tuh banyak kendala. Sales atau titipan faktur lambat diterima apotik. Kalau nggak dibayar Hmm. by system, bisa keblok dan nggak bisa order. Gimana solusinya Mbak? Oh ya, pertama kalau masalah ya kalau di ada memang yang pakai sistem. Kalau di sini yang pakai sistem itu kan NCPL, NCPL itu EMOS, APL, SJAT kalau nggak salah, terus PPG, PPGUS, AAM, terus sama apa lagi? APL ya. Ada 5 kalau nggak salah. Nah itu yang aplikasi-aplikasi kita harus komunikasikan ke bagian admin ya. Biasanya bagian di supplier itu apa ya? Bagian keuangannya lah. Kita udah konfirmasi ke bagian keuangan. Misalkan si ibu tadi siapa ya namanya? Ibu itu misalkan kita pembayarannya setiap hari Jumat ya, ngomong ke apa ke supplier. Kita pembayaran setiap hari. Oh iya Ibu, betul inkaso maksudnya. Nah, jadi kita komunikasikan ke inkaso. Kalau pembayaran apotik kami ini setiap hari Jumat. Jadi misalkan ini tanggal berapa? 30. Berarti untuk fakturnya itu kalau bisa dilunasin sampai tanggal 30 kan. Nah, jadi dan kalau saya itu Bu, kan terkadang di supplier tuh tanggal 30 nih fakturnya, tapi dikirimnya tanggal 1. Ya kan, tanggal 1 kadang kayak gitu, dikirimnya tanggal 1 ke apotik. Nah, itu udah bilang juga sama inkaso, maaf sebelumnya kalau di apotik kami karena inputan barang itu menyesuaikan barang datang. Jadi kan tanggal 1 nggak bisa masuk laporan pembayaran di tanggal 30 karena kan dia dikirim barangnya tanggal 1. Mereka akan paham karena kita juga punya SOP barang itu diterima dan itu baru diinput. Kita input barangnya nggak sesuai tanggal di faktur, tapi kita input barangnya sesuai barang datang. Makanya pada saat terima barang harus ditulis tanggal dan jam. Jadi kita tahu, supplier ini kalau ngirim barang suka lambat nih, tolong bisa dikomunikasikan lagi ke sales, bisa lebih cepat kah? Gitu. Itu kalau masalah pembayaran. Jadi bisa dikomunikasikan. Kalau masalah titipan faktur pembayaran itu, kita udah bilang tanggal sekian harus bayar. Jadi kalau bisa seminggu sebelum itu harus udah dititip. Kalau enggak, nanti laporan pembayarannya enggak masuk di kami. Karena kalau baru dititip pas jatuh tempo, kita ngerekapnya kapan gitu. Kan sudah mau dibayar gitu aja. Jadi kan kita ngomongnya sama-sama enak ke inkaso. Biasanya mau kok mereka, Bu. Mantap, mantap Mbak Nuy. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Ini yang satu lagi ini Pak Tirta mau tanya langsung atau gimana nih? Mbak Nuy, kalau ada diskon dimasukkan, apakah dimasukkan? Tuh, Dimasukkan di mana? Di iya nih dimasukkan sistem, di mana nih maksudnya? maksudnya di sistem atau apotik atau Iya, Maksudnya kalau yang tadi waktu yang ada selisih itu kan karyawan mengganti. Kadang-kadang beli oh, kan kita dapat diskon, itu dimasukin juga atau dari HNA PPN aja? oh, itu kebijakan lagi sih Bu. Kalau saya kadang kalau diskonnya kecil enggak, kalau diskonnya agak biasanya ada yang generik kan biasanya gede tuh Bu ya. Ada yang 30, 40 biasanya Ya, biasanya dipotong diskon kalau gede. Kalau kecil
paling selisihnya berapa kalau cuma 2% biasanya gitu. Oh, Iya. ya. Makasih, Kak. Iya, Ibu. Iya, Sama benar. Sepertinya semua pertanyaan boleh sudah Kak, terjawab Kak ya. Caca, boleh Kak saya tanya lagi? Oh, tanya Oh iya, lagi. oh iya, Satu oh lagi ya, iya, sorry. Beda. iya boleh Ibu. Mbak Nui, untuk apa selisih barang itu kan dibebankan oleh untuk karyawan ya. Iya, betul. Nah, itu pembagiannya gimana ya? Ataukah sama rata? Ataukah berdasarkan misalnya apoteker praktek berapa? Kemudian untuk accounting misalnya bagian keuangan, meskipun keuangan memang dia job desk-nya memang khusus keuangan, tapi terkadang ada beberapa karyawan yang tidak masuk, akhirnya dia juga ikut kasir. Itu gimana Oh ya iya. untuk pembagiannya? Pembagian yang selisih stok ini ya Bu ya maksudnya ya? Iya, betul betul. Ah, Selesai biasa. stok opnam itu. Iya ya. Nah kalau gitu, kalau itu saran saya sih Bu bisa didiskusikan dulu. Kalau mereka setuju hanya khusus di pelayanan karena kan yang apa ya, yang istilahnya ini kan karena stok komplain itu kan pasti selisih atau tertukarnya barang itu kan pada saat pelayanan bisa jadi gitu. Nah, Betul. ya kan Bu. Nah, jadi lebih diutamakan di pelayanan, tapi kan jadi tanggung jawab mungkin keuangan. Jadi keuangan bisa komunikasikan ke bagian pelayanan. Kalau ada selisih berarti mereka yang tanggung karena kan mereka yang jual ke customer kecuali semuanya ngikut kasir ya jadi semuanya dibagi itu saran saya sih kalau yang nggak ngasir kan dia nggak tahu apa istilahnya dia kan nggak tahu jual ini bisa jadi bukan dia gitu lebih seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mbak. Iya Bu sama-sama tadi ada bilang apa stok fisik apa gitu. Iya, ini gimana Mbak Nui? Masih mau dijawab atau kita perpanjang waktu sedikit ini Mas Idus gimana Mas Idus? Boleh dijawab dulu? Boleh, Oh boleh, iya. boleh. Iya, Ya? iya, boleh. Ya, boleh Mbak Caca. Itu tadi apa ya? Stok lebih, stok kurang tadi apa? Gimana cara menyikapi jika omset bulan ini naik? Otomatis pesanan barang meningkat. Tapi di bulan berikutnya omset turun. Akhirnya pas jatuh tempo pembayaran keuangan kita berkurang. Nah, bagaimana solusinya itu, Bu? Oh iya, pada saat omset naik. Nah, berarti kan kalau awalnya itu kan naik, terus bulan berikutnya turun ya? Benar nggak? Betul, betul, Bu, betul. Berarti kan kalau kayak gitu sebenarnya nah dari situ bisa lihat pada saat kita purchasing kan ada namanya smart forecasting. Smart forecasting itu kita lihat dari Pareto A, B, C. Nah, selain Pareto A, B, C, kita lihat juga fast moving-nya. Jadi obat-obat yang termasuk Pareto, paling saya tuh pentingnya tuh Pareto A sama B. Karena itu sangat apa sih istilahnya menurut saya penting. Minta sama Om Iki. Terus habis itu kalau misalkan sudah tahu nih obat-obatnya itu, nah si bulan yang turun ini kita bisa lihat, oh ini agak turun berarti jangan terlalu banyak order gitu. Iya, sip. Jadi kita atur-atur ya Bu ya untuk order di Ya bulan betul. berikutnya biar omset Iya. kita tidak terlalu berkurang. Terima kasih banget Mbak Nui. Ini pertanyaannya banyak, tapi ini waktunya sudah jam 5. Nah, ini sangat profesional sekali ternyata ya. Sudah banyak pelaksanaan di apotiknya Mbak Nui. Nah, kita kembalikan dulu ke Mas Idus, MC kita sebelum menutup Zoominar di sore ini. Silakan Mas Idus. Oke, siapa yang dapat manfaatnya? Luar biasa nih. Wes banyak kalau teknis-teknis kayak gini toh sampai subuh pasti masih stay tune. Pasti ASO, marketing member, inkaso, penjadwalan, keuangan, ya semuanya. Kita tanya itu. Boleh teman-teman kita bahas di grup gitu. Bahas di grup. Saya banget saya keren banyak yang luar biasa. Maaf, ngapunten, mohon maaf banget yang pertanyaannya belum bisa dijawab sama Mbak Noi. Nanti kita bahas di grup itu. Boleh diangkat lagi pertanyaannya, mungkin dengan suhu yang lain atau Mbak Noi longgar waktunya karena di sana 5 menit lagi sudah waktunya maghrib teman-teman. Di Samarinda ini sudah waktunya maghrib teman-teman. Gitu ya.
Saya izin infokan juga buat teman-teman yang mau dapat info lebih lanjut tentang jasa pencatatan keuangan supaya dapat benefitnya atau kemudahan semua yang dikerjakan sama Mbak Nui ya. Mbak Nui itu silakan japri saya buat join jasa pencatatan keuangan. Boleh tanya-tanya, boleh ngobrol dulu, diskusi, disesuaikan kebutuhannya karena di bulan November saya hanya buka 3 sheet aja teman-teman. Gitu, terima kasih semuanya. Silakan Japri, saya kirimkan linknya di chat. Terima kasih sudah hadir 67 peserta. Sore hari ini saya tutup Zoom meeting sore hari ini dan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Nui atas kehadiran Iya, sudah makasih Mas. sharing. Terima Iya, kasih Mbak Assalamualaikum. Nui, semua Bapak Ibu yang sudah Iya, bergabung. sehat-sehat selalu buat semuanya. Amin. Iya, Terima kasih Mbak izin Caca, dulu Mas ya. Fahmi, dan tim MDC lainnya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pencatatan keuangan. Sebetulnya tuh ini kali kedua aku ikut. Yang dulu tuh masih dipandu sama Pak Andi Bu Sinta sama Mas Aidil ya kalau nggak salah bertiga. Nah ternyata saat ikut lagi, oh banyak hal yang di-upgrade lagi ya gitu. Lalu memang makasih juga buat Mas Aidil. Terus aku juga kebetulan kan ikut MDC juga ya, cuman jadi silent gitu loh Mas Idus karena memang keterbatasan waktu. Jadi kalau pas lagi live live chat mungkin ya, live chat aku jarang bisa gabung karena kegiatan, tapi pas paginya bisa upgrade. Jadi itu juga sangat membantu bertumbuhnya mindset sama cara kita memperlakukan bisnis kita, terutama keuangan gitu. Lalu apalagi main opening lah, Mas Idus alhamdulillah nggak nyesel ikutan kelas pencatatan keuangan. Kalau ketakutan pasti semua tuh tadinya kan karena biayanya lumayan ya ke operasional. Tapi setelah ikut kelasnya Mas Fahmi, aku juga sama timku tuh bilang kata Mas Fahmi itu kalau bayar akuntan sendiri itu lebih mahal. Jadi kalau memang saving budget ini tuh udah best deal, ngebantu kita bertumbuh juga. Maka itu juga membuka pikiran bahwa aku dan tim itu harus berani ambil risiko untuk investasi kalau memang bisnisnya mau berkembang. Itu mungkin ya aku sebagai leadernya ya gitu. Dan mungkin mudah-mudahan timku juga pola pikirnya makin berkembang supaya kalau timnya selaras insya Allah perkembangannya lebih cepat gitu. Melek duit, maksimalkan profit. Gabung jasa keuangan MDC sekarang. Jadi awalnya kita agak bingung maksudnya kayak ini kan keluar lumayan ya Pak ya Bu untuk biayanya gitu. Tapi setelah melihat progresnya, terus anak-anak maksudnya tim di apotek juga, terus hasilnya yang kita dapatkan, rasanya ini investasi yang bagus sih. Jadi saya juga sebagai saya yang kerja di keuangan kan saya nggak praktek di operasional langsung ya Pak, bikin laporan keuangan gitu. Dan benar kalau kita bayar lebih mahal gitu. Dan jadi kan seperti yang saya pernah sampaikan ke situs juga gitu, saya punya visi apotek ini pengen saya bikin lebih besar. Dan lebih besar itu ya harus salah satunya berarti harus hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan gitu Pak Ibu gitu. Jadi kayak dengan ada pembacaan laporan keuangan ini, saya berharap tuh ke depannya kita jadi lebih tahu apa yang ternyata kita kurang, kita bagusnya di mana, kita perbaikinnya di mana gitu. Dan mungkin investasi ini pun juga jadi semangat lah untuk semua supaya apoteknya lebih berprogres gitu sih Pak Bu. Dan terima kasih sih Pak Bu untuk segala bantuannya atas segala masalah yang timbul, justru itu kan yang diperbantukannya gitu sih. Jadi saya kamu tak sendiri ya ngurusin keuangan. Iya, karena selama ini saya bingung Pak Bu. Biasanya kan saya tuh bagian strategik, jadi
saya nggak pernah bisa bikin laporan keuangan tuh karena saya bukan orang accounting gitu. Jadi kayak ketika ada ini tuh kayak Allah memberikan kemudahan buat hidup saya gitu dasarnya gitu. Ternyata sangat dimudahkan banget gitu ya untuk bacanya gitu. Jadi lebih tahu lah ke depannya harus gimana. Kayak saya sampai itu masih juga kan sama TSI tadi rencananya bahwa kita kan mau bikin diperbesar lah gitu rencana apoteknya. Nah, apakah kemampuan kita itu bisa atau enggaknya kan kita nggak tahu nih Pak kalau misalkannya kita nggak lihat dari laporan keuangan realnya gitu. Seperti itu sih. Gitu. Dan mau naikin omset juga kalau kita nggak based on data gimana kita bisa tahu gitu. Itu sih jadinya.